per hari ini itu sebetulnya polemik ijazah ini sudah selesai. Sudah sampai pada simpulan akhir, sudah sampai pada simpulan final. Bahwa ijazah yang jadi polemik itu adalah ijazah yang tidak otentik. Saya sudah bertemu dengan dua orang yang sangat penting. Yang pertama adalah tukang yang membuat ijazah tersebut. Di mana? Di Pasar Pramuka. Saya tuh jadi dosen usia 22 tahun, saya udah membimbing kok dok gitu. Tolong ya, Prof ini jangan bohong ya, karena saya punya dua saksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian, Dr. Tifa juga, dan yang lain juga. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cara dia cuker. Ya, saudara sekalian, saya bersama Dr. Tifa alias Tifauzia Tiasuma ya, S-nya double. Mau tanya soal perkembangan terakhir ya. Ada dua hal yang menarik dok ya. Tapi sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi yang mau saya tanyakan itu pertama, saya dapat informasi bahwa tim Dr. Tifa sudah menyampaikan surat ke lembaga-lembaga di Indonesia, ke Presiden Prabowo, kepada DPR, kepada Komnas HAM, kemudian kepada United Nations, kepada Amnesty International. UNCHR juga. Oke, sudah 6 itu. Human Rights Watch dan Amnesty International. Ya, sudah tadi ya. Nah, pertanyaan saya adalah, tentu ya, apa alasan dokter menyampaikan kasus ini kepada lembaga-lembaga tersebut, padahal ini mohon maaf ya, dokter sendiri kan belum dijadikan tersangka, baru dilaporkan dan kemudian kasusnya naik ke penyidikan, walaupun common sense-nya, wah orang bilang sebentar lagi jadi tersangka dan lain sebagainya, tetapi kita tidak tahu kemungkinan ke depannya kan. Oke, silakan dok. Iya, pertama kan justru karena potensi kriminalisasi ini kan sudah terjadi ya. Artinya dari sisi laporan polisi yang dilakukan secara bertubi-tubi dan memuat pasal-pasal yang nggak masuk akal. Gitu. Sementara juga peristiwanya apa juga nggak ada relevansinya satupun dengan pasal-pasal yang dikenakan kepada saya dan kawan-kawan. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, kami ini ada 3 komponen ya, yang kalau lihat dari perkembangan surat pemberitahuan ya, ada 3 komponen bangsa yang sangat penting menjadi aset bangsa. Pertama adalah para intelektual, kami ini para ilmuwan, peneliti. Kedua adalah para penegak hukum, yaitu advokat yang tergabung terutama di TPUA. Dan yang ketiga adalah jurnalis. Ketiga komponen ini adalah aset bangsa yang sekarang kita secara bersama-sama sesuai dengan keilmuan kita masing-masing berusaha untuk membela hak rakyat, yaitu rakyat berhak untuk mendapatkan kebenaran. Kan itu sebetulnya hakikat dari apa yang kami lakukan secara terpisah, secara independen maupun secara bersama-sama. Kok dikriminalisasi gitu. Dan ini jelas apa yang terjadi pada beberapa bulan ini ya, mulai dari bulan April ketika pertama kali kami dilaporkan di 30 April 2025 sampai kena beruntun. Itu kan sesuatu yang seharusnya tidak diakomodir oleh penegak hukum, dalam hal ini polisi, baik itu dari sisi Barreskrim maupun dari sisi Polda. Mereka itu kan penegak hukum, penyangga atau sokong guru bagi hukum di Indonesia. Hukum itu kan menegakkan keadilan dan kebenaran kan. Tetapi potensinya atau tendensinya kalau kita lihat dari apa yang terjadi, itu kepolisian ini digunakan untuk abuse of power gitu, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang yang walaupun secara de jure sekarang sudah tidak punya posisi sebagai pemimpin ya, sebagai presiden, tetapi beliau masih jadi pejabat publik karena masih jadi Dewan Pengawas
dan antara jangan salah ya, dia masih menikmati APBN yang kita bayar dengan pajak kita, gitu kan? Oh, kalau APBN masih menikmati juga sebagai pensiunan Oh iya, makanya itu kan dia masih dan menikmati double fasilitas rumah. double facility kan? Iya. Ya itu kan dari pajak kita, Iya. ya itu kan very auditable gitu ya. Artinya kita punya hak ya untuk mendapatkan kebenaran dari orang ya yang menerima uang pajak yang kita bayarkan, rakyat bayarkan kan itu. Jadi ini yang apa ya, yang kita lihat ini akan sangat mengkhawatirkan kalau kita tidak berbuat secara maksimal, baik di level nasional maupun di level internasional. Sebab apa? Yang akan tercederai, yang akan dihancur leburkan itu adalah sejarah bangsa dan negara ini. Masa depan anak cucu kita. Ya kita semua kan, semua ya, secara umum gitu ya. Itu kan sangat menginginkan anak-anak kita itu sekolah di dengan tata cara yang baik kan. Habis SD, SMP, SMA, kemudian kuliah gitu kan. Mungkin S1, S2 atau S3. Tapi tiba-tiba kemudian ada seseorang, mungkin sekelompok orang yang bisa meraih apapun yang dimau oleh mereka, dalam ini mungkin jabatan, itu dengan dokumen yang ternyata tidak apa ya? Diduga ya, diduga palsu. Tidak otentik. Nah, saya menghindari palsu ya. Tapi sudah diduga. Diduga tidak otentik. Dan itu kan nanti bagaimana dengan masa depan anak kita gitu kan? Betapa mudahnya orang cuma beli dokumen ya, beli ijazah lalu kemudian dia bisa menjadi pejabat. Oke, begini dok. Ya. Kan ada dua kelompok institusi yang dokter kirim surat ya. Oke. Dalam negeri dan luar negeri. Ya. Kita dalam negeri dulu. Ya. Apa yang diharapkan dari Prabowo, Presiden Prabowo? Ya. Apa yang diharapkan dari DPR? Ya. Apa yang diharapkan dari Komnas HAM? Ya. Silakan satu-satu di breakdown. Satu, pertama kita sudah bersurat ya, sudah diterima dan kita tinggal menunggu audiensi maupun mungkin rapat dengar pendapat dari Komisi 3 DPR dan Komisi 1 DPR yang mewakili luar negeri ya. Gitu. Nah, khusus di Komisi 3 itu kan memang relevan dengan kasus kita ini. Kemarin ketika kita sudah, saya termasuk bagian dari saksi ahli yang diundang pada gelar perkara, beserta dengan beberapa kuasa hukum saya yang juga menjadi kuasa hukum dari TPUA, dari Profesor Egy Sujana, itu sangat tidak puas dengan gelar perkara tersebut. Karena sesungguhnya gelar perkara itu kan sebuah majelis tertinggi kan, di level penyidikan kan, di ujung akhir sebetulnya penyidikan. Tapi terpaksa mereka TPUA meminta gelar perkara khusus itu, karena dari awal kepolisian dalam hal ini ada Bareskrim itu kan sudah melanggar perkap mereka sendiri gitu kan, di mana seharusnya pemeriksaan laboratorium itu kan kalau sudah ada sudah ada laporan polisinya dan sudah ada tersangkanya kan, artinya kalau sudah ada tersangkanya berarti itu kan harus di level akhir dari penyidikan. Tapi ini bahkan belum laporan polisi, baru Dumas, baru aduan masyarakat kan, yang dilakukan oleh TPUA, tapi Mabes, Bareskrim itu sudah melakukan pemeriksaan laboratorium. Tersangkanya belum ada, laporan polisinya belum ada, baru aduan masyarakat sudah. Jadi kesan bahwa mereka memang melakukan pelanggaran prosedur itu sudah sangat jelas di situ ya kan. Nah kemudian karena itulah maka TPUA itu menuntut atau meminta gelar perkara khusus. Tadinya kami sangat bahagia kan, wah gelar perkara khusus dengan semua komponen itu dihadirkan begitu. Tapi ternyata ya Pak Egy Sujana itu mengatakan ini gelar perkara khusus ini nothing. Kenapa? Karena nggak ada ijazahnya. Yang sebuah materi atau sebuah objek yang ini yang kita akan gelar perkarakan gitu. Sebab kalau tidak ada ijazahnya, ijazah Joko Widodo tidak hadir pada gelar perkara khusus, apa artinya gelar perkara khusus ini? Makanya setelah gelar perkara khusus itu selesai, maka kami tim kuasa hukum Dr. Tifa ya dan kawan-kawan itu langsung berkirim surat kepada Komisi 3 DPR. Sebab kami membutuhkan
majelis yang lain. Iya. Dalam hal ini apa kalau bukan Dewan Perwakilan Rakyat Iya. yang merupakan representasi dari yang mewakili rakyat yang kami Walaupun harapkan. dalam gelar perkara khusus DPR sebenarnya datang. Ya, tapi Perwakilan DPR lah minimal ya. perwakilannya. Iya. Karena kami tidak melihat efektivitas maupun efisiensi dan efektivitas lah dari gelar perkara khusus, maka kami maju ke DPR. Karena di DPR itu ya kalau tidak salah ada peraturan yang DPR itu bisa meminta Kapolri untuk katakanlah memaksa dari yang terlapor dalam ini Joko Widodo ya bukan terlapor terdumas ya Joko Widodo untuk menghadirkan atau untuk menyerahkan ijazahnya di mimbar rapat dengar pendapat tersebut. Itu yang menjadi tujuan kami. Berikutnya juga pada surat yang dilayangkan kepada Komisi 3 DPR tersebut kami meminta perlindungan sebagai rakyat kepada wakil rakyat ya, karena kami ini para peneliti, kami ini para aktivis, advokat, jurnalis itu sudah dikriminalisasi oleh seseorang, dan kemudian tendensinya adalah polisi tidak melakukan equality before the law gitu. Saya udah ngerti itu istilah itu kan, tidak melakukan equality. Udah ngerti ya? Equality before the law kan ya. Equality before the law itu salah satu hak asasi manusia dalam konstitusi. Ya, dan itu kan tidak terjadi pada kami kan. Dia bisa setelah berkali-kali pengadilan, setelah berkali-kali dia sampaikan juga, saya akan menyampaikan ijazah itu di depan pengadilan. Tapi ketika diminta pada pengadilan Bambang Tri tidak juga ditunjukkan. Ketika kemudian Bambang Tri yang kedua juga tidak ditunjukkan. Kemudian kemarin di pengadilan Solo juga melalui prinsipalnya Dr. Muhammad Taufik juga tidak ditunjukkan, ya kan? Artinya kan sudah terjadi inequality before the law kan? Ya, orang bisa sembarangan saja melakukan itu. Sementara kita yang melakukan penelitian itu dilindungi oleh undang-undang, malah kita dikriminalisasi gitu. Oleh sebuah peristiwa yang sama sekali nggak ada unsur pidananya. Kami ini lagi meneliti, kami lagi melakukan studi observasional, dan itu sah-sah saja dilakukan gitu ya. Apa yang kami lakukan itu sah sekali dan sudah terjadi beberapa kali di luar negeri, di negara lain. Berarti Anda kan mau bicara bahwa untuk DPR minta perlindungan hukum karena Anda diperlakukan secara tidak equal. Tidak equal, ya. Dan betul. kemudian Anda juga berharap forum DPR itu bisa menghadirkan ijazah asli melalui Kapolri atau dengar pendapat itu ya, pendapat. Bukan ijazah asli, ijazahnya lah. Ijazahnya ya. Ijazahnya dia lah. Ijazah sokol asli. Sokol ijazah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kepada Presiden Prabowo, Anda minta apa? Nah, kalau Presiden Prabowo ini kan, Presiden itu kan multifungsi ya kepada rakyat ya, kepada kami semua warga negara. Salah satu fungsi yang kami inginkan ya, itu adalah Presiden itu orang tuanya rakyat kan, ya kan? Sebagai kepala negara kan? Kepala negara. Kalau di level keluarga kan kepala keluarga. Dia itu ayahnya rakyat semuanya. Dia adalah kepala negara. Undang-undang menyebut presiden adalah salah satu fungsinya adalah kepala negara. Nah, kenapa kami bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto? Karena kami menggunakan fungsi tersebut. Ya, bagaimana seorang bapak, seorang kepala negara itu hadir ketika rakyatnya diperlakukan secara tidak adil oleh rakyat yang lain. Ya. Dan satu, karena lembaga yang dikatakanlah diperlakukan secara tidak mulia begitu ya, dengan tendensi atau potensi adanya pemalsuan ijazah, dugaan gitu ya, itu kan lembaga presiden. Maka Presiden Prabowo Subianto tuh harus nggak cuma sekedar notis, tapi juga perhatian dan peduli dan membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang kedua, secara koinsiden saya kemarin bertemu dengan seseorang yang sangat sangat penting ya di dalam kasus ijazah ini ya. Narasumber yang paling penting ya, yaitu Pak Betor Suryadi. Secara kebetulan saya bertemu dengan beliau. Beliau memberikan kabar gembira kepada saya. Ini bisa dikonfirmasi ya kepada beliau langsung ya. Saya pun juga punya rekaman video untuk menjadi bukti ya. Apa yang beliau katakan itu, apa yang saya katakan tentang pernyataan beliau itu benar adanya ya. Jadi beliau mengatakan bahwa
saya sudah bertemu dengan dua orang yang sangat penting. Yang pertama adalah tukang, Ya. ya, yang membuat ijazah tersebut. Di mana? Di Pasar Pramuka. Oke. Ya, jadi tukang yang benar-benar membuat ijazah tersebut, ya. Membuat ijazah yang tidak otentik tersebut Oke. dan dibuatnya di Pasar Pramuka. Kemudian yang kedua, beliau juga mengatakan saya sudah bertemu dengan pembakar Pasar Pramuka. Ini kan serem banget ya. Jadi mohon Oke. agar silakan dikonfirmasi kepada Pak Beto Suryadi. Ya, ini pernyataan dari Bitor Suryadi yang Ya. disampaikan ke dokter ya. Ya. Bukan dokter yang langsung mendapatkan dari sumber pertama. Tidak, Oke. ya. Dan beliau sangat convince ya. Maksudnya Ya. benar-benar sangat Meyakinkan. meyakinkan, dan itu kan relate ya dengan pernyataan dari Profesor Sofyan Effendi. Oke. Dan relate juga dengan kabar yang disampaikan oleh di Baligya Academy bahwa kepala negara atau presiden sudah menegur rektor Ova Emilia. Oke. Jadi ini kan relate semua ya. Oke. Ya. Betul gitu. Oke, yang ketiga ya, apa yang dokter harapkan ketika menyampaikan surat ke Komnas HAM? Bukankah dulu sudah menghadap Komnas HAM dan kayaknya tidak doing action juga di Komnas HAM? Iya, ya memang perlu didorong. Iya. Karena ini kan persoalannya bukan soal pencederaan hukum, abuse of power, tapi juga persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Ya kan? Karena Declaration of Human Rights itu salah tiganya adalah bagaimana kita memiliki hak kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk mengutarakan pendapat, maupun kebebasan untuk melakukan katakanlah tindakan penelitian seperti yang kami lakukan kan, gitu. Itu kan semua ada di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, ya. Makanya ini perlu kita dorong. Kan nggak cukup misalnya gini, kita bersurat kepada satu lembaga, lalu kemudian surat kita dicuekin atau belum di follow up, ya kita suratin lagi, kita lobby lagi gitu. Karena apa? Untuk apa dia digaji? Para komisioner Komnas HAM itu untuk apa dia digaji? Kalau tidak membantu rakyat untuk bukan mengadvokasi ya. Ya peran mereka lah ya, untuk jadi kalau melakukan kita lihat peran komisi. lembaga HAM itu adalah to protect, Ya, melindungi ya. ya, to fulfill, Ya, oke. untuk memenuhi, to respect. Ya, Nah, untuk jadi ya. paling tidak hak asasi manusia warga negara ini dilindungi. Itu mereka yang bertugas. Mereka tupoksinya itu, mereka digaji sebagai pejabat itu, ya kan? Maka kita minta menuntut untuk mereka menjalankan tupoksinya kepada kita semua ini. Oke, Dok. Ya. Bagaimana dengan pengaduan kepada 3 lembaga internasional? Amnesty International, PBB, dan United Nation, UNHCR, benar? ya, CHR, Oh, makanya saya bilang kok UNHCR itu lembaga kemanusiaan tuh. Iya. CHR, Iya, itu Human High Rights. Commissioner of Human Human Rights. Rights, ya. Jadi Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia. Ya. Jadi PBB itu udah lembaga PBB itu. Ya, di komisi dalamnya, itu. Iya. body di dalam UN. Oke, berarti ya. 2 ya. Tetapi UN sendiri bisa kita surati juga. Oh enggak, yang sudah dilakukan 3 ya. Oke, 3. silakan. Ya, jadi mengapa kami menyatakan perlu? Pertama adalah ya, dari sisi apa yang saya lakukan. Penelitian saya ini harus dilindungi ya. Iya. Karena menyangkut sebuah metode penelitian yang tidak umum ya. Iya. Tidak umum, bahkan mungkin belum pernah dilakukan di Indonesia, gitu kan. Nah, sementara apa yang kami lakukan, melakukan penelitian terhadap keabsahan otentitas dari dokumen mantan kepala negara, itu sangat lazim dilakukan di seluruh dunia ya. Saya contohkan ya, apa yang terjadi pada Presiden Amerika Serikat ke-43 George W. Bush ketika dia melakukan manipulasi dokumen, ya, lalu dilakukan riset oleh Harvard University dan Columbia University. Kemudian skandal fake degree ya dari sekian banyak eksekutif, menteri, pejabat, diplomat di Pakistan. Itu juga sudah dilakukan oleh penelitian ya, bahkan melibatkan FBI, Interpol, dan media-media terkenal ternama dunia ya. Dilakukan juga oleh para peneliti. Kemudian ada lagi presiden nih, saya ini ya, Presiden Hungaria tahun 2010-2012, Paul Smith. Ini juga melakukan pemalsuan terhadap ijazah doktoralnya. Ya, lalu apa yang direspon ketika ternyata ketahuan kalau ijazahnya palsu ya? Dia mengundurkan diri dari jabatan presiden. Baru-baru ini ya, wali kota di Jepang. Ya, wali kota di Jepang itu juga ketika ternyata dia memalsukan ijazah S1-nya,
Ya dia dengan apa namanya, dengan penuh tanggung jawab ya dia mengundurkan diri dari wali kota itu. Artinya watak jahat tuh bisa jadi ada, tapi begitu ketahuan tahu diri. Iya tahu diri. Ini satu lagi ada Presiden Ekuador ya, Rafael Correa tahun 2007-2017, 10 tahun ya. Iya. Ternyata iya dia memasukkan disertasi doktoralnya. Oke. Ini juga ini udah selesai dia, jadi ya mungkin dihukum atau apa. Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador ini juga melakukan sejumlah penipuan atau pemalsuan sertifikat dan transkrip nilainya. Jadi sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini merupakan sebuah grand research saya dan kawan-kawan termasuk Mas Roy Suryo dan Pak Rismond Sianepa juga saya libatkan, dan beberapa peneliti juga dari Unisula saya libatkan di dalam grand research ini. Ini sesuatu yang lazim dan nggak ada masalah ketika kemudian penelitian kami selesai dan kemudian kami publikasikan dan judulnya ada Jokowi-Jokowinya ya, nggak ada masalah, dan itu terlindungi secara hukum. Yang tidak terlindungi secara hukum atau kami melanggar hukum itu kalau kami melakukan penelitian itu ya apa? Plagiasi, kemudian ngomongin ayah saya bukan pejabat publik ya kan? Iya, melakukan penelitian ini kepada pejabat orang biasa ya, orang biasa gitu, nggak boleh gitu kan? Kemudian yang ketiga, boleh untuk orang biasa tapi harus dengan informed consent. Informed consent, ada disebut sebagai informed consent. Tapi kalau untuk pejabat publik tidak, nggak perlu, gitu. Nggak perlu. Kalau mengatakan perlu izin itu namanya sontoloyo. Tidak ada. Tapi dokter belum menjawab secara tegas apa yang diharapkan dari pihak-pihak eksternal itu tadi. Iya, mereka sebetulnya nih kami melakukan push lah gitu ya. International pressure. Ya, kita melakukan international pressure in case of, ya kan? Dalam negeri tidak bergerak. Ya, ternyata ya dalam negeri tidak melakukan apapun, stakeholders dalam negeri tidak melakukan tindakan apapun, kita sudah melakukan international pressure. Dan surat kepada Amnesty International dalam waktu dekat ini sudah akan diterima, karena kebetulan Presiden TPUA Profesor Egy Sujana sedang ada di sana kan. Jadi kami sekalian titipkan. Bukan sedang ada di sana, di suatu tempat di negara Eropa. Oh ya, di suatu tempat di negara Eropa yang dekat sama kantor Amnesty International pusat ya. Jadi kalau bisa dititipkan surat untuk langsung disampaikan. Dok, itu tadi ya. Perkembangan terbaru ini adalah dua hal yang menarik soal ijazah yang terkumpul. Kemarin kan dokter mengatakan ada 3 bundel, yaitu ada 4 ijazah. Ya, 3 bundel 4 ijazah. Sekarang ada perkembangan. Tambah lagi. Ya, tambah lagi sedang on the way ya, di suatu tempat, bukan di rumah saya, nanti di Geruduk atau di apa-apa. Kami taruh semuanya di suatu tempat yang rahasia dan aman. Suatu tempat di bumi Indonesia. Di bumi Allah. Suatu tempat di bumi Allah, di mana kami alhamdulillah sudah menerima ya. Sudah menerima 3 bundel dokumen yang itu 4 person tapi 3 bundel karena yang satu sumber adalah suami istri. Tambah lagi 1 yang sedang on the way. Kemudian tambah lagi hari ini kita juga menerima lagi 1 bundel lagi. Dan mereka ini antara dari Fakultas Kehutanan UGM yang lulus di tahun 1985, ada lagi lulusan Fakultas Kehutanan UGM lulus 1983, ada lagi fakultas yang lain yang lulus atau wisuda di tahun 1985. Kenapa mereka insist untuk menerima? Karena mereka ternyata sangat smart ya. Jadi dokter membutuhkan perbandingan dari ijazah dari fakultas yang lain. Ijazah analognya ya? Iya. Karena itu perlu untuk uji kertas, ya kan? Perlu untuk uji kertas, kemudian perlu juga untuk uji tinta, kesesuaian produk percetakan pada tahun tersebut ya, dalam kurun waktu tersebut. Dan luar biasa deh, kami merasa. Berarti baik Dokter Tifa maupun Mas Roy sama-sama menemukan. Sama-sama mendapatkan dan kami bersepakat untuk pool di satu tempat. Jadi itu di pool di satu tempat. Rismond juga? Ya, mudah-mudahan. Ya, ini saya belum dapat report dari Rismond apakah beliau juga dapat nih gitu. Rasa-rasanya sih pasti dapat. Saudara sekalian, ijazah UGM itu banyak sekali ya. Tapi dari yang banyak tersebut, apa yang menurut dokter
yang merupakan sebuah pengaman Ya, atau ciri khas yang ya. kalau misalnya ada ijazah yang fake, pasti langsung kita ketahuan. Ya itu juga ya. Iya. Ketika pertama kali saya bertemu dengan ijazah alumni Fakultas Kehutanan UGM yang lulus wisuda di tahun 1985, itu berkecamuk perasaan saya ya. Iya. Antara terperanjat, tercengang, kagum, terharu begitu ya. Tersenang. Bahagia dan sangat Iya. bangga kepada UGM yang kemarin kebanggaannya agak sedikit terkikis gitu Iya. ya. Tapi saya jadi ternyata UGM itu mempersiapkan ijazah dengan sangat perfect ya. Oke. Dengan sangat perfect. Intinya tidak akan mudah lah. Aduh, sangat sulit lah. Untuk sangat sulit. dipalsukan, Sangat ya. sulit ya, karena banyak pengaman saya hitung tuh 5, dan ketika saya tanyakan kepada Mas Roy Suryo sebagai pakar telematika, betul ada 5 pengaman. Jadi dia hitung. Oke. Karena kan saya awam di situ ya. Iya. Saya tanya, saya hitung ada 5 pengaman nih Mas. Iya betul, ada 5 pengaman. Ya, macam-macam lah ya. Ada watermarknya. Watermarknya di antara kertas loh, bukan di depan kertas loh ya. Iya. Itu ada teknik pencetakan khusus ya. Termasuk tulisan UGM apa ya, mana? UGM itu kecil. Iya, oh iya, itu watermarknya itu kan Watermark Universitas Gadjah Mada, Iya. tapi itu di tengah kertas. Oke. Di tengah kertas begitu ya. Terus kemudian ada pengaman macam-macam yang sangat unik dan spesifik ya, yang itu menjadi sulit untuk dipalsukan gitu ya. Oke. Kenapa ada emboss dipasang di sana, kemudian Oke. dia bersentuhan dengan tanda tangan dan sebagainya, itu kan sangat sulit untuk ini. Dan kemudian ada sebuah apa namanya cetakan tertentu yang tintanya itu ternyata bleber sampai ke belakang ya. Itu artinya susah sekali untuk apa yang dipalsukan. dokter ingin sampaikan dengan fakta ijazah analog yang barangkali tidak mudah disanggah oleh ijazah lainnya yang diduga palsu. Bahkan sulit. Ya, apa yang ingin disampaikan? Bukan cuma sekedar tidak mudah, sulit kayaknya hampir tidak mungkin. Oke. Hampir tidak mungkin. Lalu apa gitu. yang ingin disampaikan? Ya sebetulnya nih kalau yang mau saya sampaikan ya, per hari ini itu sebetulnya polemik ijazah ini sudah selesai. Sudah sampai pada simpulan akhir, sudah sampai pada simpulan final. Bahwa ijazah yang jadi polemik itu adalah ijazah yang tidak otentik. Ya. Oke. Itu dan sebetulnya bukti secara behavior kan juga tampak ya. Iya. Yang bersangkutan yang mengaku bahwa dia punya ijazah kan sampai hari ini setelah 10 tahun dipertanyakan kan juga nggak menunjukkan juga ijazahnya. Kemudian juga Bareskrim sendiri begitu ya. Jangan 10 tahun lah, minimal sejak tahun 2022 itu yang 2016 paling. kan. Oke, Ketika 2016. dari Bambang Tri kan 2016. Ya. Hampir 9 tahun yang lalu. Oke. Bambang Tri yang menyebutkan dalam Iya. Cuman secara resmi digugat itu 2022. 2022, Iya. oke ya. Tapi Bambang Tri sudah menyebut dan sudah mempertanyakan dalam di buku dia. bukunya, Iya. ya kan. Nah, 9 tahun ya. Iya. Koreksi 1 tahun. Nah, apa namanya? Udah nggak ada lagi sebetulnya pertanyaan yang perlu dipertanyakan lagi. Artinya ijazah tersebut memang tidak otentik. Salah satu bukti tadi ya, saya sebut behavior yang bersangkutan. Kalau seandainya dia betul-betul lulusan UGM, nggak usah disuruh 1 menit diminta, langsung tunjukkan. Bangga. Kan ijazah itu luar biasa gitu. Dan lulusan UGM itu bukan cacat. Waduh gitu. Bukan Itu kebanggaan. Kebanggaan yang luar biasa. Kita mendapatkan ijazah itu dengan darah dan air mata, apalagi tahun-tahun segitu ya. Yang sangat sulit ya, UGM itu kan terkenal nilainya sangat sulit Iya, gitu kan. masuknya pun juga susah. Masuknya sulit, keluarnya sulit, dapat nilainya sulit, apalagi dapat ijazahnya itu Ya. super sulit gitu kan. Itu kan bukan Karena sesuatu yang perlu seleksinya cuma ditutupi. 1 pintu. Betul gitu. Kalau sekarang kan banyak pintu Ya, tuh. Nggak lolos ini, lolos ini, lolos ini, lolos ini. SBMPTN, ada UTBK, ada Mandiri, gitu. macam-macam ya. Kalau waktu itu kan sekali nggak lulus ya nggak lulus. Nggak Jadi, lulus. Ya. Ya. Terus kemudian ada penguatan juga dari Profesor Sofyan Effendi tadi ya. Iya. Silakan dikonfirmasikan di Balik Dia Academy channel ya. Iya. Bahwa Profesor Sofyan Effendi mengatakan bahwa Joko Widodo pernah kuliah Iya. di Universitas Gadjah Mada Tapi tidak lulus. Nah, gitu. tidak lulusnya ini tidak lulus sarjana pada Ya, pasti. belum tahu ya, kita nanti konfirmasi Ya, lagi. sarjana mudanya. Ya, sarjana mudanya apakah lulus atau tidak? Nah, kita coba kita perdalam Oke. lagi. Tapi yang jelas Perkara lulus sarjana muda, tapi yang jelas sudah bohong kalau Ya. seandainya memang cuma sarjana muda kan, Ya. karena sarjana katanya. Nah, hypothetically ya, Iya. hipotesis saya dengan melihat dari
beberapa dokumen yang dipresentasikan oleh Bareskrim. Tanggal 22 Mei ya. Ya, itu kan ada 1 lembar transkrip ya, transkrip yang berisikan SKS 122 Ya. dengan IPK 2,05. Ya. Nah, itu memenuhi syarat untuk lulus sarjana muda. Oke. Ya kan? Dan tetapi tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke sarjana. Karena peraturan UGM, seorang sarjana muda ingin lanjut ke sarjana harus dengan IPK minimal 2,5. Oke. Ya, sedangkan pemilik dari transkrip ini hanya 2,05. Oke. Ya, itu. Dok, kelihatannya kan yang concise, yang Ya. precise itu adalah bahwa diperkirakan Jokowi tidak punya ijazah sarjana. Ya, diperkirakan. Tetapi informasi mengenai apakah dia sarjana muda, pernah kuliah atau tidak, sesuatu yang masih simpang siur. Masih simpang siur, ya betul. Ya. Karena memang dia tidak pernah menyatakan dia punya ijazah sarjana muda, Ya. ya kan? Kemudian tidak ada satupun data, ya, Ya. baik open source data yang ada di media maupun data yang ditunjukkan oleh pihak-pihak lain termasuk UGM tentang keberadaan dari ijazah sarjana mudanya Joko Widodo. Oke. Artinya kelulusan dia sebagai sarjana muda pun juga masih perlu kita pertanyakan ya. Oke. Apakah itu transkrip itu betul-betul milik dia? Apakah dia betul-betul lulus sebagai sarjana muda? Ini kan masih menjadi tanda tanya yang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait. Oke. Dok, ini terakhir ya. Apa tanggapan dokter dengan pelaporan yang dilakukan oleh Rismon ke Polda DIY yang melaporkan Kebohongan. Jokowi dengan sedikitnya 2 pasal. Pertama pasal penipuan, Ya, penipuan. kedua pasal menyebarkan berita bohong atau Ya. pasal berita bohong. Betul. Satu KUHP, satunya undang-undang ITE. Silakan, Dok. Ya, kalau kita merujuk kepada ini kalau nggak salah ya. Iya. Jadi Bang Rispon itu melaporkan itu dengan dasar video pada Kasmujo. saat reuni ya, Ya. reuni di UGM tahun 2017 di mana di situ secara jelas Presiden Joko Widodo waktu itu menyampaikan bahwa Pak Kasmujo itu adalah pembimbing skripsinya. Jelas ya itu. Kalau kita lihat videonya itu secara lengkap, jelas. Terima kasih kepada Pak Kasmujo yang telah membimbing skripsi saya begitu Ya. kan. Nah itu kan berarti memang kebohongan kan? Ya. Karena ternyata Pak Kasmujo sendiri sudah mengkonfirmasi, sudah mengklarifikasi ya bahwa dia bukan pembimbing skripsi dan dia juga bukan pembimbing akademik. Nah, Dan dua kali berarti. soal bukan pembimbing skripsi dibantah juga oleh Jokowi sendiri kan? Ya, artinya sudah melakukan kebohongan 2 kali Ya, kan di depan ya. publik kan. Ketika Joko Widodo membantah pernyataan dari Pak Kasmujo itu. Ya. Jadi dia mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu bukan pembimbing skripsi saya. Pembimbing skripsi saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Setelah ditanya wartawan, Pak Kasmujo itu siapa? Ya, Dia mengatakan pembimbing akademis. dia pembimbing akademik. Bohongnya 2 kali kan berarti ya. Tapi sorry tadi, dia membantah pernyataan dirinya Dia sendiri. sendiri. Dia melakukan bantahan terhadap pernyataan dirinya sendiri. Karena Pak Kasmujo tidak ngomong apa-apa di 2017 itu, cuma cengenges-cengenges Betul. saja. Saya mau nambahkan ya. Jadi Ya. ini ada saksinya, tapi unfortunately itu videonya nggak ada. Tapi Ya. karena saya berani bicara begini karena ada saksi. Pada tanggal 15 April 2025 itu ya. Ya. Pak Mas Roy dan Bang Rismon menjadi saksi saya. Di situ saya berpolemik dengan rektorat dan orang-orang UGM yang hadir di situ Ya. tentang Pak Kasmujo. Saya Ya. katakan, Pak Kasmujo di tahun 1985 itu usianya masih 35 tahun. Ya. Artinya karena orang tua saya juga dosen ya, jadi saya tahu ya bahwa usia 35 tahun itu tidak mungkin dia sudah menjadi dosen penuh Ya. yang punya kewajiban atau punya hak untuk membimbing skripsi. skripsi maupun pembimbing akademik. Nah, tetapi di situ Kalau pembimbing akademik, saya punya kasus yang berbeda. Tapi silakan. Dok. Ya. Ya. Jadi saya katakan ya, bisa nggak ada masalah. Bahkan ini ya, saya mau sampaikan kepada Profesor Wening ya, Ya. Udasmoro ya, yang Wakil mewakili Rektor 1. ya. Beliau mengatakan saya tuh jadi dosen usia 22 tahun, saya udah membimbing kok dok gitu. Ya. Tolong ya, Prof Wening jangan bohong ya, karena saya punya 2 saksi ya. Ya. Saya katakan
Oh nggak bisa dong, karena kami kekurangan dosen waktu itu. Bahkan saya umur 22 pun saya udah membimbing itu buat saya itu nggak mungkin. Dan ternyata diklarifikasi lagi oleh Pak Kasmojo, Iya. saya tidak mungkin karena usia saya masih 35 tahun. Yang bisa membimbing itu adalah senior yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Iya. Nah gitu. Nah, Cuman memang itu pernyataan Pak Kasmojo ya. Oh, Ya. pembimbing skripsi itu 50 tahun ke atas. Ya. Tapi kalau pembimbing akademik, pengalaman saya ya, memang saya waktu itu dibimbing oleh dosen yang bahkan masih bujangan. Pembimbing akademik saya. Bujangan tua? Enggak, Bisa bujangan lapar? under 30. Under 30 dia. Ya, bisa jadi pembimbing akademik ya. Iya. Oke, nggak ada masalah. Tapi Iya. kan kita Tapi pembimbing skripsi itu kan pernyataan Pak Jokowi kan? ya, Iya. tapi Pak Kasmojo sendiri kan juga mengklarifikasi tentang bahwa dia adalah pembimbing akademik. Iya. Karena dia mengatakan bahwa saya masih 3B, Iya. saya masih asisten dosen. Jadi saya tidak bisa menjadi pembimbing akademik. Jadi pembimbing skripsi di kehutanan waktu itu menurut penjelasan dari Pak Kasmojo harus berusia 50 tahun ke atas. Iya. Kalau pembimbing akademik itu harus dosen penuh. Iya. Jadi beliau itu bukan soal usia ya, Iya. tapi beliau soal posisi ya, soal status. Beliau Iya. masih asdos, masih asisten dosen. Jadi nggak bisa pembimbing akademik. Oke, tapi intinya bukan soal bisa nggak bisa, tapi intinya adalah itu ditolak oleh Pak Kasmojo sendiri ya, dua-duanya. berdasarkan dari data yang Soalnya dia kayaknya dapatkan. tipikal ya, beda-beda ya. Ada fakultas tertentu yang mungkin karena mahasiswanya banyak seperti fakultas hukum, Jadi harus jadi menurunkan. dibagi-bagi. Saya dapat pembimbing akademiknya itu bujangan yang under 30. Oh ya, Ya. boleh. Tapi kan nggak 22 tahun juga kali ya. Seperti yang dikatakan Prof. Mening ya. Saya bisa cek nanti umurnya iya. berapa. Tapi yang jelas dia sudah meninggal ya, Profesor Sigit Rianto. Oh, sih. Gitu. Ya, saya mau ini biar masyarakat nggak apa namanya misinterpretasi ya. Iya. Jadi Pak Kasmojo mengatakan saya tidak mungkin membimbing skripsi karena Iya. umur saya masih 35 tahun, sedangkan pembimbing skripsi itu usianya 50 tahun ke atas. Oke. Iya. Kemudian dalam hal pembimbing akademik, saya tidak mungkin jadi pembimbing akademik karena saya waktu itu masih 3B dan status saya masih asisten dosen, bukan dosen. Jadi nggak mungkin seorang asisten dosen itu menjadi pembimbing akademik gitu. Oke. Jadi urusan dari pembimbing akademik itu syarat terpenuhi bukan soal apa namanya, bukan soal dia itu berusia berapa, bukan, tapi status dia, posisi dia sebagai dosen atau asisten dosen gitu. Iya. Jadi di situ. Oke, closing statement, Dok. Ya, Saya mau bilang closing statement, Dok. Closing statement, Dok. Ya, oke. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat, sebangsa dan setanah air, sebetulnya dengan data-data yang kami kumpulkan dalam penelitian kami, ditambah dengan data-data yang kami peroleh dari para sukarelawan ya, dari para relawan alumni Universitas Gadjah Mada yang bertubi-tubi mengirimkan kepada kami spesimen ijazah asli, transkrip, bahkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan masa studinya ya. Itu ditambah lagi juga dengan investigasi yang dilakukan oleh para jurnalis ya. Kemudian juga penetapan aspek hukum yang dilakukan oleh para advokat di dalam naungan TPUA itu sebetulnya sudah bisa kita katakan bahwa polemik ijazah ini sudah selesai, sudah bisa kita simpulkan ya. Nah, saya simpulan itu tentu saja harus menggunakan kertas akademik ya kan, dalam bentuk publikasi. Makanya ini yang perlu saya sampaikan kepada DPR, saya perlu sampaikan kepada Presiden ya. Kewajiban kami ketika penelitian itu sudah selesai, kami berkewajiban secara moral dan Untuk etis menyampaikannya. untuk mempublikasikan kepada khalayak umum. Nah, sekarang kan ketika kita akan melakukan itu, ya paling tidak tuh saya memberikan informasi pemberitaan atau mungkin izin ya kepada kepala negara, boleh nggak kami melakukan publikasi ini, karena tentu saja nanti yang akan baca adalah 8 miliar, potensi yang membaca adalah 8 miliar seluruh penduduk dunia. Oke. Kalau kita sudah publikasikan Yang bisa baca. Ya, artinya itu kan sebuah kalau kita bicara dari sisi moral dan etis itu kan sebuah aib yang sangat memalukan kan. Oke. Tapi kalau kita bicara dari sisi sains ya itu memang ranahnya sains, kaidahnya sains ya, memang ujung dari sebuah penelitian itu adalah publikasi. Oke. Nah, saya kan sebagai warga negara yang ramah, yang santun, tidak sombong, pandai menabung, Iya. baik budinya, saya akan minta izin kepada kepala negara. Oke. Pak Prabowo, boleh nggak
saya mempublikasikan penelitian saya terkait dengan otentitas ijazahnya mantan presiden. Oke. Kalau beliau, oh go ahead silakan, karena itu adalah sebuah hikmah dari penelitian, ya saya akan segera Dok, submit. tolong minta itu dalam bahasa Kromo Inggil, Jawa Kromo Inggil. Ya, betul. Itu minta di Pak Prabowo. Bahasa kalau Kromo Inggilnya kayak gimana? Saya senang tuh dengar. Ingkang kawula hormati Presiden Prabowo Subianto. Prabowo Subianto, kawula nyuwun izin dumateng panjenengan sauger sampun cekapipun penelitian kawula lan kanca-kanca bab ijazah mantan presiden ingkang kagungan asma Bapak Joko Widodo dumateng publikasi internasional. Kawula derek dawuh lan pitedah dumateng panjenengan presiden. Tahu nggak artinya? Pokoknya intinya minta izin Minta lah. izin. Saya baru tahu konco itu ternyata Kromo Inggil. Konco-konco. Saya pikir konco itu bahasa prokem. Ada rencang ada, tapi lebih tepat konco sih, Oke. partner. Ya, saudara sekalian, itu tadi Dr. Diva ya. Mudah-mudahan ini memberikan penjelasan lebih lanjut. Perkembangan ijazah ini sudah setara ke dunia ya, internasional, belum ke akhirat sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Keren, warahmatullahi cerdas. wabarakatuh. Dear.